Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Novitasari. Saya adalah bidan yang bertugas di ruangan Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Di channel ini, saya akan membahas tentang 60 langkah asuhan persalinan normal. APN atau asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman pada persalinan dari kala 1 hingga kala 4. Langsung saja di langkah pertama, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, atau kita bisa menyingkatnya dengan doranteknus perjol vulka. Langkah kedua yaitu memastikan perlengkapan bahan dan obat-obat esensial siap digunakan, seperti mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Langkah ketiga, mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Langkah keempat, melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau handuk pribadi yang bersih. Langkah kelima, memakai 1 sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Langkah keenam, mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik tanpa mengkontaminasi tabung suntik. Langkah ketujuh, membersihkan vulva dan perineum ibu menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan air DTT. Bersihkan dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa ke dalam wadah yang sudah disediakan. Dengan catatan, jika sarung tangan sudah terkontaminasi dengan kotoran, maka sarung tangan tersebut harus diganti. Langkah ke-8, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Jika pembukaan serviks sudah lengkap, namun selaput ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian melepaskannya secara terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, kita mencuci kedua tangan. Ke-10, memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Batasnya 120-160 kali per menit. Ke-11, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam kondisi baik. Kemudian, kita membantu ibu untuk berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginan ibu. Kita menunggu ibu hingga ada keinginan untuk meneran, dan kita menjelaskan kepada anggota keluarga untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi dorsal recumbent dan pastikan ibu merasa nyaman. Ke-13, melakukan pimpinan meneran. Pada langkah ini, hal yang harus bidan lakukan adalah membimbing ibu untuk meneran, mendukung dan memberi semangat pada ibu, menganjurkan ibu untuk istirahat di sela-sela kontraksi, memberikan asupan cairan peroral, dan melakukan pemeriksaan DJJ tiap 5 menit. Langkah ke-14, menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Ke-15, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6, kita letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 16, meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. 17, membuka partuset. Ke-18, memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Ke-19, saat kepala bayi sudah tampak 5-6 cm di depan vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain dan tangan yang satu lagi
letakkan di kepala bayi dengan tekanan lembut tanpa menghalangi kepala bayi untuk keluar dan menganjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya robekan yang lebih luas lagi kepada perineum. 20. Setelah kepala bayi lahir seluruhnya, memeriksa ada atau tidaknya lilitan tali pusat. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di dua tempat dan memotongnya. 21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. 22. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi dan dengan lembut menariknya ke bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 23. Setelah kedua bahu lahir, melakukan sangga susur, yaitu tangan kanan yang berada di atas berpindah ke bawah untuk menyangga tubuh dan kepala bayi, dan tangan kiri yang di bawah berpindah ke atas untuk mengendalikan kelahiran siku bayi. 24. Lanjutkan dengan menyusuri tubuh bayi, mulai tangan hingga kaki, agar saat lahir tidak membuat robekan yang lebih besar dan mengaitkan jari-jari tangan kiri pada kedua kaki bayi. Selanjutnya, di langkah ke-25, menilai bayi dengan cepat. 26. Mengeringkan bayi dengan segera. Langkah ke-27, memeriksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir, atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. 28. Memberitahukan kepada ibu bahwa ia akan disuntik. Langkah ke-29, dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Langkah ke-30, dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Langkah ke-31, melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Langkah ke-32, meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mama ibu. Selama melakukan ini, selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat, dan memasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Langkah ke-33, memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Dengan langkah ke-34, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu. Langkah ke-35, setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. 36. Tiga puluh tujuh. 38. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase uterus dengan cara meletakkan telapak tangan di funus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar. 39. 40. Memeriksa ada tidaknya laserasi atau robekan jalan lahir pada perineum dan vagina. 41. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik. 42.
43. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air DTT. 44. Mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan dan memeriksa masase uterus agar kontraksi uterusnya baik. 46. Mengevaluasi kehilangan darah. 47. Langkah ke-48, membersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah ke-49, pastikan ibu merasa nyaman dan bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk membantu ibu memberi minuman dan makanan yang diinginkannya. Langkah ke-50, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Langkah ke-51, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah ke-52, dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Langkah ke-53, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian, sarung tangan tersebut dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Langkah ke-54, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih. Langkah ke-55, pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan salep mata profilaksis infeksi, vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri bawah lateral dalam 1 jam pertama. Langkah ke-56, melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik. Pernafasan normal 40-60 kali per menit dan temperatur tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius setiap 15 menit. Langkah ke-57, setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. Langkah ke-58, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-59, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengeringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah terakhir yaitu langkah ke-60, dokumentasi. Di langkah ini, kita melengkapi partograf, halaman depan dan belakang. Kita periksa tanda vital, melakukan asuhan dan pemantauan kala 4 persalinan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman dalam menerapkan 60 langkah asuhan persalinan normal dalam menolong persalinan. Sekian dan terima kasih.